Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi UAS Fisika Dasar 2-nya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ini capaiannya mampu memahami polarisasi gelombang elektromagnetik. Soalnya pilihan berganda dengan tipenya itu sedang, bobotnya 7 poin. Nah, sekarang kita lihat dulu materi mengenai polarisasi. Nah, jadi ini materi mengenai polarisasi. Yang pertama di sini ada cahaya tak terpolarisasi. Nah, kalau cahaya tak terpolarisasi itu intensitasnya disebut dengan I0 gitu. Oke. Nah, cahaya yang tak terpolarisasi ini setelah memasuki polarisator pertama, itu intensitasnya akan berubah menjadi I1 yang nilainya itu setengah dari I0. Gitu ya. Jadi awalnya cahaya tak terpolarisasi itu punya intensitas I0, kemudian setelah cahayanya itu masuk ke polarisator pertama, intensitasnya menjadi I1 gitu. Nah, kemudian setelah memasuki polarisator pertama, cahayanya masuk ke polarisator kedua gitu. Nah, saat memasuki polarisator kedua, maka akan berlaku hukum Malus gitu. Nah, jadi intensitasnya itu akan menjadi I2. Nilainya sama dengan I1 cos kuadrat theta gitu ya. Nah, di mana tetanya ini adalah selisih sudut antara arah polarisator cahaya dan arah transmisi polarisator kedua gitu. Oke. Nah, daripada tidak penasaran, kita coba masuk aja ke soalnya. Nah, ini adalah soal nomor 10 dengan capaian mampu memahami polarisasi gelombang elektromagnetik. Oke, kita coba baca soalnya. Cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas 50 watt per meter pangkat 2. Oke, berarti di sini kita dikasih tahu ya bahwa di sini tuh ada intensitas cahaya tak terpolarisasi. Berarti di sini ada I0. I0 ini nilainya sama dengan 50 watt per meter pangkat 2. Melewati polarisator sudut transmisi 20 derajat. Oke, berarti di sini itu theta satunya. Theta satunya nilainya 20 derajat. Selanjutnya, cahaya ini masuk ke polarisator dengan sudut transmisi 80 derajat. Oke, nah ini ada polarisator kedua dengan sudut transmisinya 80 derajat. Semua sudut transmisi polarisator diukur terhadap sumbu vertikal. Tentukan amplitudo medan listrik akhir dari cahaya ini. Oke, berarti yang ditanya itu kan amplitudo medan listrik ya. Kalau amplitudo medan listrik berarti yang ditanya adalah medan listrik maksimumnya berapa. Gitu. Oke, nah di sini kita jawab. Nah, di sini coba kita pahami dulu terkait dengan polarisasinya ya. Oke, jadi di sini yang pertama kita akan lihat polarisasi pertama. Nah, saat cahaya memasuki polarisasi pertama, intensitasnya akan berubah menjadi I1. Yang mana nilai I1 ini setengah dari I0 gitu. Maka di sini bisa kita hitung ya. Jadi setengah I0 itu nilainya 50. Maka hasilnya sama dengan 25 watt per meter pangkat 2 gitu. Jadi ini adalah intensitas cahaya setelah melalui polarisator pertama gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat polarisator kedua. Nah, saat cahaya melewati polarisator kedua, intensitasnya itu akan berubah menjadi I2. I2 itu nilainya sama dengan I1 dikali dengan cos kuadrat theta gitu ya. Nah, di mana tetanya ini adalah selisih ya kan? Selisih sudut. Oke. Nah, berarti ini tuh sama dengan I1 dikali dengan cos kuadrat. Di sini itu kita tulis theta 2 dikurang theta 1 gitu karena di sini itu selisih ya kan. Nah, ini kita lanjutkan ya. Intensitas satunya itu nilainya 25, kemudian dikali dengan cos kuadrat theta 2 itu nilainya 80, dikurang dengan theta 1 nilainya 20 gitu. Jadi di sini sama dengan 25 cos kuadrat 80 dikurang 20 hasilnya 60 gitu. Oke. Nah, terus di sini perlu teman-teman perhatikan di sini itu kan cos kuadrat ya. Cos kuadrat 60. Nah, kita coba lihat cos 60 dulu. Cos 60 itu kan hasilnya setengah, ya kan? Oke. Jadi cos 60 itu hasilnya setengah gitu. Berarti kalau cos kuadrat 60 berarti setengahnya di kuadrat gitu. Jadi ini karena cos kuadrat 60 maka di sini di kuadrat gitu. Maka ini itu sama dengan 25 dikali dengan 1/4. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 6,25 watt per meter pangkat 2 gitu. Jadi ini adalah intensitas setelah melalui polarisator kedua gitu. Oke ya, sampai sini saya harap teman-teman paham mengenai polarisatornya. Sekarang kita akan lanjutkan ke pertanyaannya. Pertanyaannya di sini adalah amplitudo medan listrik akhir gitu ya. Nah, di sini tuh ada hubungan ya, hubungan intensitas dengan medan listrik maksimum. Nah, hubungannya ini itu dirumuskan dengan I sama dengan medan listrik maksimum pangkat 2 dibagi dengan 2 mu 0 C gitu. Nah, berarti kalau kita pengen mencari medan listrik maksimumnya, 2 mu 0 C-nya kita kali ke I gitu ya. Jadi di sini 2 mu 0 C I itu sama dengan medan listrik maksimum pangkat 2 gitu. Nah, berarti kalau kita pengen hilangkan pangkat 2-nya, yang sebelah kiri itu menjadi akar. Akar 2 mu 0 CI itu sama dengan medan listrik maksimum gitu. Ini penulisannya coba saya balik ya. Medan listrik maksimum sama dengan akar 2 mu 0 CI. Nah, kalau kita lihat yang ditanya tadi di sini tentukan amplitudo medan listrik akhir. Maka I-nya itu kita pakai I akhir ya, intensitas yang terakhir yaitu I2 gitu. Oke. Nah, ini tinggal teman-teman masukkan aja nilai-nilai yang diketahuinya ya. Jadi kita masukkan di sini itu 2, mu 0 itu ketetapan yang nilainya 4pi dikali 10 pangkat minus 7, kemudian dikali C, C itu kecepatan cahaya ya, nilainya itu 3 dikali 10 pangkat 8, kemudian dikali dengan I2. I2 nilainya ini 6,25 gitu. Nah, ini saya tulis ke bawah sini karena nggak muat ya, nggak muat nih. Nah, ini tinggal teman-teman hitung aja. Kalau teman-teman hitung maka hasilnya nanti sama dengan 68,65 Newton per kolom gitu. Jadi ini besar medan listrik maksimumnya gitu. Oke, jadi ini pembahasan untuk soal nomor 10. Kalau teman-teman punya pertanyaan bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.